Cuma saya ditugaskan untuk mengisi nafas ini dengan ada isinya. Allah, sejak kecil nggak tahu untuk apa. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Kita sekarang lagi bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau telah menemukan lakon delama, dan di situ untuk penyakitnya itu bisa langsung sembuh secara cepat. Nah, untuk lebih lanjutnya kita sampaikan langsung kepada beliaunya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Prayitno Kusumo. Saat ini saya 72 tahun. Saya dilahirkan tahun 1950. Proses perjalanan panjang saya sampai menemukan sebuah cara atau metode itu tidak tiba-tiba. Perjalanan panjang saya sejak kecil memang sudah dilatih untuk laku spiritual, karena romo saya, ayah saya itu seorang guru spiritual. Guru spiritual Yang itu didapat dari ayahnya kakek saya. Jadi DNA saya memang DNA spiritual. berarti ada turun-temurun Ya. itu. Tetapi saya sama sekali tidak tertarik. Dari situ. Apalagi cuma saya ditugaskan untuk mengisi nafas ini dengan ada isinya. Allah, sejak kecil nggak tahu untuk apa. Itu untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Iya. Pokoknya disuruh nafasmu harus kamu isi. Untuk diisi apa? Beritahu itu. Kapanpun, dimanapun, saat apapun lakukan itu. Nah, ini menjadi satu habit bagi saya. Bukan berarti terus saya menjadi pendeta, menjadi ustadz, tidak. Tapi saya melatih bahwa ini ada isinya itu. Itu yang pertama. Iya. Menginjak dewasa, setelah saya berkeluarga, saya terkena sakit. Saya dioperasi sakit. Kemudian tidak bisa kembali, tidak bisa recovery, tidak sadar. Berarti sampai mengalami drop gitu ya? Iya. Untuk sakitnya itu? Iya. Saya dioperasi tidak kembali gitu loh ceritanya. Iya. Kan sebelum, makanya kalau saya menjadi tahu mengapa orang yang mau dioperasi, apalagi operasi besar itu tanda tangan keluarga. Kan iya. Maksudnya tahu itu. Iya. Nah, ternyata saya tahu ya, padahal kalau saya itu jadi gini. Yang mau operasi atau tim dokter tidak bisa dituntut. Karena apa? Secara medis itu sudah mampu diselesaikan. Secara medis ya. Iya. Sudah diselesaikan. Tapi secara non medis, secara moral, secara mental itu tergantung orangnya. Meskipun dia sudah diukur, itu. Karena itu sangat subjektif sekali. Berarti sudah sampai seperti halnya hampir meninggal gitu. Iya, sudah saya tidak bisa apa-apa kok, sudah nangis semua kok. Itu di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit. Sampai saya diberitahu gini, setelah saya sadar, Pak, suster, orang yang mau meninggal, akhirnya meninggal ya, itu kakinya kalau dicubles ballpoint, itu masih bereaksi gini. Saya itu loh enggak. Yes. Hampir mati. sudah dinyatakan berarti. Sudah wassalam lah gitu loh. Nah, pada saat itu ada yang disebut perjalanan dan pengalaman spiritual. Dan tidak pernah saya peroleh itu. Nanti saya ceritain. Iya. Saya pernah masuk pada dimensi itu, gitu loh. Jadi
saya gambarkan aja, saya masuk dimensi itu, suasana yang terang tapi tidak silau, ya. Sepi tapi tidak senyap. Ya. Itu seperti halnya sudah berbeda di alam. Iya sudah, lain sudah dunia lain. Iya, itu. Terus isinya gembira, damai, aduh, nikmat. Maaf ya, nikmatnya melebihi orang bersenggama. Nikmatnya itu. Saya kayaknya sendiri, tapi saya kok kayak banyak teman tapi rasanya sendiri itu loh. Jadi satu keadaan yang kontradiktif itu loh. Iya. Terang tapi gak silo, kayak abu-abu, kayak apa gitu loh. Bukan kayak salju itu, bukan kayak abu-abu tapi suasana yang redup tapi iya. Oh, iya, okay. Terus kok tapi kok gak senyap gitu, gak gembira. Oh, setelah itu tidak tahu setelah 5 jam mungkin ya, katanya 5 jam. Saya sadar. Nangis gak berhenti. Tahu kenapa nangis? Gimana? Karena saya meninggalkan tadi itu yang enak tadi itu. Oh, itu sudah berapa lama jangka waktu? 5 jam. 5 jam? Iya. Nangis saya gak berhenti. Loh, saya kaget loh, kenapa kok kumpul semua? Anak saya itu katanya kepala saya digini-gini kan. Teman saya ngenteni, nunggu teman sahabat saya. Setelah itu saya tak tanyakan, kamu nungguin saya kenapa? Nunggu kamu mati sayang. Paham? Paham. Berarti sudah dinyatakan sudah tidak. Iya, situ. Ya itu cerita sebuah perjalanan spiritual dan itu adalah akibat dari satu sebab. Nah, sebab ini ya masalah-masalah tata kehidupan, lifestyle, gaya hidup, terus cara bergaul itu tidak sesuai dengan hal-hal yang diisyaratkan oleh para sepuh, para luhur itu gitu loh. Nggih, nandur bakal ngundur. Iya, mau aku gaul gitu loh. Nggak mau lah gitu loh. Masih aku wis dilatih. Ngono wis diparingi ngono iku. Mbok kira aku sak waras ngono. Gak. Nah terus gimana untuk kelanjutan? Wis terus wis berkeliaran, wis gak karuan lah. Iya kan? Iya. Ya saya sekolah di ekonomi UNER. Disitulah saya memindah, situ saya mengembangkan hubungan. Jadi kenapa? Ternyata gini, ya tak potong. Ternyata kenapa ya aku kok diarahkan seperti itu? Ternyata gini, orang Jawa, karena saya orang Jawa, Bapak jenenge Prayono Kusuma Jawa, mosok Al-Kafirun. Ya. Itu ternyata gini, orang Jawa itu dinarasikan, ya, deskripsikan itu gak pinter, ngerepoti, ya nyun sewu kasarane miskin. Itu nggak iya kan? Wis lah, apalagi orang Eropa melihat orang Jawa itu orang goblok, gak pinter. Saya tidak. Saya sarjana ekonomi, artinya saya well educated, gitu? Iya. Saya orang akademisi. Ayo mencoba wis. Aku juga tidak miskin amat, ya. Fakir tapi tidak miskin saya, meskipun kaya tidak raya loh ya. Iya. Jadi saya reserve, menarik jarak yang sama. Gitu ya, wis. Iya. Berkembanglah pertemanan itu banyak, bekerja menghasilkan, nyekolah anak di perguruan tinggi semua, ya negeri semua itu ya. Itu saya juga bukan tidak laku spiritual, saya laku spiritual sesuai dengan petunjuknya yang sepuh yang luhur itu, loh, ya meskipun setengah hati. Oh ya, untuk petunjuk itu bagaimana dari jenengan? Apa yang didapatkan atau dari rasa atau dari bisikan? Oh, dari drama ini? Iya. Ya, saya tak terus no. Okay. Setelah itu tadi dihukum pertama, karena saya dihukum kedua. Ya, dihukum kedua. Itu berarti masuk hukuman gitu? Iya, saya melihat itu hukuman. Jadi jangan salah loh. Ya, Tuhan ya, bagi orang-orang tertentu itu memberi hukuman itu adalah ada sebuah mujizat di situ. Benar. Oh iya. Iya kan? Saya diparingi sakit, ternyata diparingi cara untuk sembuh, bukan doa ya saya saja. Semua tak citani.
karena saya ini heavy smoker ya. Saya ini perokok berat. 35 tahun. Akhirnya paru-paru saya bengkak. Pada saat bersamaan ini loh nggak bisa jalan, kakiku itu dua-duanya, lutut itu loh. Berarti hampir lumpuh gitu. Pakai teken saya, tongkat. Ayo, mengapa saya mengatakan dihukum? Gini, nafas itu gak bayar, aku gak iso. Iya. Iya. Melaku loh, saya orang dia ya. Aku tidak bisa. Iya. Iya, gratis kabeh loh gak bisa. Iya. Tergeletak aku. Nah, terus dibawalah saya ke rumah sakit Pertamina. Ini masuk pada materi bahasan ya. Iya. Dibawalah saya ke rumah sakit Pertamina Pusat. Dironsem iki dodo ya. Wis, wal simpul hasil biayanya 200 juta lebih lah. 160 ya 120 ya 200 juta lebih. Duh, duit sapa rek? Muhammad Dewes mendekati pensiun. Wis pensiun lah. Nggih. Tapi teman-teman ini gue guys, nggak usah, terima kasih. Wes, saya karena mempunyai diparingi kemampuan spiritual Allah tadi itu ya, tak kawin. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi untuk saya bisa sembuh, yang tidak harus dengan medis. Karena mengapa hanya orang yang berduit yang bisa sehat di dunia ini? Sungguh tidak adil. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi untuk orang yang kurang beruntung seperti saya bisa sembuh karena itu. Yes, ya. Jadi kelihatan kayak menyanggah Tuhan gitu. Oh, menggugat. Menggugat ya. Gak terima. Iya, soalnya aku weruh, iki dudu Tuhan iki manusia ini. Obat dokter manusia ini. Makanya aku sampai menyimpulkan ojo rewel, sekrewel yang menungso. Semesta lho gak rewel. Nah, ini terbukti dengan arek drama itu. Iya, teruskan ya. Iya. Setelah itu aku tidur malam. Lho kaya ono dorongan hati. Tutup suara lho ya. Indra mau bukan gitu. Untuk keluar pagi hari pada saat ada matahari tanpa sepatu. Ya. Iya. Kata reken. Dorongan itu kenapa tahu? Kata reken. Belum tahu. Loh, wong aku iki gak iso mlaku nggih teken kok. Oh iya. Wong aku sesek kok. Wong teko rono mandek pinter lho mbek gocekan kok. Lah ini kritis pisan, kronis. Berarti terus merasakan sakitnya itu. Loh, nangis wis. Tetangga itu secara serasan. Setelah saya sehat aja, Pak, tunggu PRT secara serasan di RT apa? Iki dulu engkas kehilangan satu warga gitu. Setelah saya sehat loh ya, dia ngomong gitu. Pak Bupati loh datang ke rumah saya, diberitahu Pak. Saya sebagai Pak Oye, kritis loh, datang. Kepala rumah sakit itu datang ke rumah, karena saya sahabatnya Bupati Sarjo. Gitu loh. Jadi saya tidak mau sampai dua hari malam kedua saya juga tidak mau. Loh, malam ketiga loh Pak, tahu malam ketiga? Iya. Untuk malam ketiganya? Malam ketiga saya ditunjukkan satu keadaan seperti saya waktu mau mati suri, wedi aku. Kan saya kerasa kalau mati suri itu lah terasa sih. Iya. Loh saya aku wedi aku. Loh gitu loh Pak, aku langsung wah barangkali ini petunjuk wis ngono. Kalau suara loh Pak, bukan suara loh ya. Ya itu yang namanya bahasa universal. Itu namanya bahasa kolbu. Bahasa hati. Jalan Pak, nangis Pak. Pakai teken. Dulu pakai dikit-dikit bolong. Aku tahu Pak yang terjadi tetangga. Pak sudah Pak, jangan Pak gitu. Khawatir dengan jenengan. Iya dong, ya mesti aja mereka ngomong ngono, Roni aku di definisi meninggal dunia. Iya kan? Ya mesti aja muni ngono. Iya. Pak sudah Pak, kalau usah Pak jangan Pak. Nangis aku, nangis betul-betul nangis, merasakan sakitnya ini. Terus tak lakonin, balik lagi. Ya 5 menit, 10 menit gitu, awal-awal itu. Tak lakon lagi rada-rada. Runo. Wis itu terus sampai bulan ketiga
Bulan ketiga timbul ya keraguan antara tambah nemen ambek kate waras, antara saya mau sembuh total dan saya bertambah parah. Mengapa terjadi itu? Karena saya tidak ada acuannya. Nah, iya. Siapa kalau ada apa-apa yang saya tuntut? Tidak ada. Dokter tidak, ustadz tidak, guru tidak. Paham ya? Iya, paham. Nah, itu satunya. Hanya saya punya satu. Apa tahu? Semangat untuk sembuh. Yaitu Semangat dan keyakinan. oh itu kuncinya. Langsung saya jalan lagi. Itu lagi bulan keempat saya lewati. Akhirnya bulan ke-8 saya sembuh total. Berarti di antara 3 ke 8 itu sudah ada pertumbuhan. Ada. Loh, aku gomun kok. Loh, kok sampean enak ya aku ya ngono. Nah, pada saat kritis saat ujiannya, kamu percaya enggak be aku ngono lho kayak. Kamu percaya enggak kalau ada saya? Itu lah kayak ngono. Iya. Nah, ini nanti yang saya ajar kepada pengikut saya dan itu terbukti semua. Gitu loh. Nah, setelah itu saya di yang apa bahasa kolbu dapat terus. Gitu loh. Karena kesimpulannya nanti bahwa saya bukan hanya sehat, bukan hanya saya untuk saya saja sendiri, tapi bagilah kepada yang lain. Nah, iya. Tetulung malah sak podo-podo, kanthi welas asih ning Jawa itu. Nggih. Ojo ngarep keimbalan itu yang saya terjadi betul. Nanti akan ada sisi lain yang akan mengkabar itu. Jadi itu terjadi gitu loh. Paham ya? Iya, paham. Karena apa? Orang sakit itu kan susah. Lapa kok dari calon hidup iku. Lapa kok teko di omamu iku. Aku ya datang ke situ. Itu aku. Untuk apa? Bukan untuk menyembuhkan. Belajar kamu untuk menyembuhkan dirimu. Paham ya? Iya. Jangan kamu hibahkan kepada orang lain. Untuk mencapai dorongan. Iyalah, itu saya bimbing bahwa kamu bisa. Sepanjang kamu menetapi dan menempati hukumnya semesta. Apa hukumnya semesta? Belajar yang baik. Gampang, gak angel. Sing angel menungso. Maaf loh. Gitu. Jadi akhirnya saya berjanji pada diri saya. Ya. Makanya kan nggak tahu di hati seperti anu gini. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya ini. Jadi bermanfaat bagi orang lain ya jun sewu ya. Nek kon nambani apa terus mau dibayari ngono apa ngono lho. Kamu halu ngomong jam lha apa? Oh gak tuku. Lha tuku bayar apa kon iku? Iya. Ayo di daerahmu kon bla 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 ngono. Gelem teko kon daerahmu lho. Gak bakal. Itu loh korban-korban dari peradaban. Kalau saya tidak.